Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolres Karanganyar bersama personel melaksanakan patroli wisata di sejumlah objek wisata wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berlibur. Patroli dilakukan dengan memantau aktivitas pengunjung, arus kendaraan, area parkir, serta sejumlah titik yang membutuhkan perhatian guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Karanganyar juga berdialog dengan pengelola dan wisatawan. Masyarakat diimbau menjaga keselamatan, mengawasi barang bawaan, serta mematuhi aturan selama berada di lokasi wisata. Melalui patroli humanis ini, Polres Karanganyar berkomitmen untuk hadir memberikan rasa aman, serta pengamanan juga dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju kawasan wisata. Dari Humas Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satlantas Polres Grobogan bersama Dishub, Dinas PUPR dan pihak kontraktor melakukan survei kondisi jalan rusak di Jalan Purwodadi Semarang, tepatnya di pertigaan Putat, Kecamatan Purwodadi. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan jalan serta menentukan langkah penanganan yang tepat demi meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tim melakukan pengecekan permukaan jalan, fasilitas pendukung lalu lintas, serta koordinasi perbaikan. Ruas jalan tersebut direncanakan diperbaiki mulai 3 Agustus hingga 11 November 2026. Kasatlantas Polres Grobogan mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat melintas. Sinergi antar instansi diharapkan mampu menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, Polres Boyolali bersama Perum Bulog Cabang Surakarta dan pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Program yang berlangsung di halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Boyolali disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan membeli beras dan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas lintas instansi dalam mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi. Dalam kegiatan tersebut disediakan 10 ton beras, stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP, kemasan 5 kg yang dijual Rp57.000 per kemasan. Selain itu tersedia sekitar 3 ton minyak goreng, kemasan 1 liter dengan harga Rp15.000 per liter. Kedua komoditas tersebut menjadi buruan warga karena dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dari Humas Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolda Sumatera Selatan bersama Wali Kota Pagar Alam memimpin langsung kegiatan penanaman perdana bibit bawang putih di lahan milik pemerintah Kota Pagar Alam. Sebanyak 1.400 kg bibit disiapkan untuk menghijaukan lahan seluas 2 hektar. Inisiatif lintas sektoral ini rupanya bermula dari diskusi Kapolda Sumsel dan Wali Kota Pagar Alam pada momen silaturahmi Idul Fitri lalu. Mengadaptasi keberhasilan program serupa di Provinsi Lampung, Pagar Alam dinilai memiliki potensi agroklimatologi dan ketinggian dataran yang sangat identik sehingga sangat ideal untuk dijadikan sentra budidaya bawang putih baru. Kapolda Sumsel memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat pemerintah Kota Pagar Alam. Kapolda juga menyarankan agar kelompok tani binaan di Pagar Alam dapat segera diberangkatkan ke Lampung untuk melakukan studi banding, guna memastikan 1,4 ton bibit yang ditanam membuahkan hasil panen yang maksimal dan meminimalisir angka kegagalan. Sinergi penanaman bawang putih di hamparan tanah 2 hektar di Pagar Alam ini bukanlah sekedar rutinitas seremonial, melainkan langkah konkret dalam merajut ketahanan pangan dari hulu ke hilir.
Melalui kolaborasi erat antara Polri, pemerintah daerah, dan keringat para petani, inisiatif ini diharapkan mampu menumbuhkan benih-benih kesejahteraan baru, sekaligus mengukuhkan posisi Sumatera Selatan sebagai pilar utama penyangga ekonomi kerakyatan nasional di masa depan. Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Puncak kejuaraan para bulu tangkis Kapolri Cup 2026 mempertemukan atlet terbaik dari berbagai daerah untuk memperebutkan gelar juara. Pada pertandingan final tunggal putra kelas WH atau wheelchair, kontingen dari Jakarta berhasil menang atas kontingen Jawa Tengah dengan skor 2 set tanpa balas. Setelah melalui persaingan ketat sejak 28 Juli, para bulu tangkis Kapolri Cup 2026 memasuki babak pamungkas dengan menggelar sejumlah laga final di Gor Kecamatan Durensawit, Jakarta. Partai-partai final menampilkan persaingan terbaik dari para atlet difabel yang telah lolos dari babak penyisihan. Mulai dari nomor tunggal putra hingga tunggal putri, seluruh pertandingan menjadi ajang pembuktian semangat sportivitas dan prestasi. Salah satu laga yang menyita perhatian adalah final tunggal putra kelas WH atau wheelchair antara Supriyadi dari kontingen Provinsi Jawa Tengah mempertemukan Wiwin Andri dari kontingen DKI Jakarta yang sekaligus memenangkan pertandingan dengan 2 set tanpa balas. Atas torehan prestasinya, Wiwin mengatakan sangat bangga dan bahagia. Tak lupa, ia juga berterima kasih terhadap orang terdekat dan juga Kapolri karena telah membuat wadah untuk menyalurkan hobi serta bakatnya. Mewakilin dari cabang badminton WH2, saya mengikuti di Kapolri Cup ini, terutama di kelas wheelchair WH2, saya sangat senang bisa tampil lebih baik dan bisa naik ke podium yang teratas untuk DKI Jakarta. Terima kasih kepada Kapolri telah mengundang kami, telah mempercayai kami bisa ngikut di acara Kapolri Cup ini. Kami sangat senang hati dan kami sangat terima kasih. Harapan kedepannya saya untuk acara Kapolri Cup, semoga tahun akan datang, akan berkelanjutan, kita akan diundang terus, akan terlibatkan di para badminton, khususnya di badminton ini. Semoga harapan saya kita selalu diundang untuk kedepannya. Kejuaraan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi para atlet para bulu tangkis untuk terus berprestasi serta memperkuat semangat inklusivitas melalui olahraga. Dari Jakarta, Gilang Baskara Alfiyuda, Polri TV. Selain itu pemirsa, pada pertandingan final para bulu tangkis Kapolri Cup 2026, atlet asal Riau Leani Ratri Oktila berhasil meraih gelar juara nomor tunggal putri kelas standing lower 4+ SU5 setelah menunjukkan permainan terbaiknya di partai final. Partai final nomor tunggal putri kelas SL4+SU5 mempertemukan Leani Ratri Oktila, kontingen asal Riau, dengan Givara Nayaramanda, kontingen dari Jawa Barat, di Gor Kecamatan Durensawit pada 31 Juli 2026. Bermain dengan penuh ketenangan dan percaya diri, Leani Ratri Oktila mampu menampilkan performa terbaiknya hingga berhasil mengamankan kemenangan sekaligus mempersembahkan gelar juara untuk kontingen Riau. Usai membuat Givara bertekuk lutut, Leani menyampaikan bahwa kompetisi ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat sehingga sangat menantang untuknya. Selain itu, ia juga berterima kasih terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo karena dengan adanya kompetisi ini, atlet Paralimpik memiliki wadah untuk berprestasi.
Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa ajang para bulu tangkis Kapolri Cup tidak hanya menjadi wadah kompetisi, namun juga sarana mendorong prestasi dan semangat sportivitas bagi atlet difabel dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara Alpiuda, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.